Cuman sampai dengan hari ini dunia industri kelihatannya yang di Cilegon itu kurang begitu, bukan tidak ya, kurang begitu respon terhadap itu. Kita itu jangan-jangan kalah politis gitu, bukan kalah bersaing secara intelektual ataupun kemampuan, kita itu hanya kalah politis saja gitu. Karena begini, jujur saja, ya kalau mau jadi karyawan di suatu perusahaan siapa di dalamnya gitu. Akhirnya kan ordal yang dipakai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam program podcast bersama BCO Media TV. Dan tentunya pada kali ini kita masih berbicara tentang perkembangan di Kota Cilegon. Dan apa saja sih yang sudah dicapai dan seperti apa perencanaan-perencanaan yang dilakukan. Dan tentunya ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di DPRD Kota Cilegon. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak sendirian nih sahabat BCO ya. Kita ditemani dari perwakilan Komisi 2, yaitu Bapak Sanudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik Ya. kan. Baik, terima kasih nih ya Pak. Siap, Di sela-sela sama-sama. kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk podcast bersama kami. Insya Allah, Ya, baik. demi teman-teman Siap. dan demi Kota Cilegon, Nah, Kota Cilegon, kita baik. harus blow up atau mempromosikan lah posisi Siap. Cilegon. Nah, Siap. baik. Nah, pesawat BCO, nanti bersama Pak Sanudin kita akan berbicara sharing ya tentang perkembangan apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai, dan tentunya ada beberapa kebijakan-kebijakan DPRD bekerjasama dengan mitranya yaitu Pemerintah Kota Cilegon, seperti apa prosesnya kita akan bahas bersama. Baik Pak Sanudin, pada kesempatan kali ini bisa diceritakan terlebih dahulu nggak Pak pada awal ya dari tugas yang melekat di DPRD Kota Cilegon, khususnya di Komisi 2. Seperti apa? Bisa diceritakan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, sahabat-sahabat. Pada posisinya, kalau pengen diceritakan, kan di Cilegon itu ada yang mendasar sekali itu tentang perubahan kultur. Jadi di Cilegon itu dulu itu kotanya kota tani, kota tani, dan disebut juga sebagai kota santri. Oke. Karena di Cilegon itu sebenarnya secara kultur sudah kuat secara pondasi, karena memang di sini ada benteng moral. Ya, benteng moral buat masyarakat Cilegon itu ada pesantren namanya Al-Heriah gitu, cukup gede juga di Cilegon. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Kota Cilegon bermutasi lah gitu, bermutasi dengan komitmen-komitmen tentunya para tokoh-tokoh Cilegon terkait berubahnya Kota Cilegon dari kota tani ke kota industri dengan datangnya para investor ke Cilegon, membangun pabrik-pabrik di Cilegon. Tentunya kami sebagai generasi harus menjaga legacy lah tentang kearifan lokal di posisinya. Ya. Tentang kearifan lokal, bukan kulturnya, kearifan lokalnya. Maksud saya gini, kalau kulturnya ya kita bisa terima lah, karena pluralisme menjadi sebuah keharusan dalam sebuah perkembangan gitu, pergeseran tentang kultur. Nah, Cilegon itu begitu para sesepuh dulu di Cilegon itu tentunya begitu berubah status dari kota tani menjadi kota industri, tapi yang pertama dititipkan itu adalah Cilegon menjadi kota industri, kota santri. Itu dulu yang membangun. Nah, itunya tetap terjaga tuh sampai dengan hari ini. Alhamdulillah Cilegon bahwa itu menjadi fondamen gitu, menjadi bahan yang kuat bahwa kota santri tetap melekat di Cilegon. Itu aja dulu. Ya. Yang kedua, tentang dunia industri yang masuk ke Cilegon. Tentunya kalau ada perubahan kultur dari tani ke industri, ya harapan kami sih, karena harapan dulu para tokoh Cilegon juga menginginkan bahwa
dunia industri akan bisa mengakomodir para tenaga kerja lokal. Harapannya sih sampai ke sana. Namun ternyata di Cilegon itu ada kendala, dunia industri bukan tidak sih, kurang respon terhadap tenaga kerja di Cilegon. Maka kami hadir sebagai anggota dewan itu, saya itu dulu tuh berangkatnya membawa aspirasi itu. Jadi bukan nagih janji, tapi kami punya keinginan dunia industri itu open terhadap masyarakat Cilegon gitu aja. Open dalam artian tenaga kerjanya, bentuk bantuannya, bina lingkungannya gitu. Karena sebenarnya dari dunia industri itu kan ada yang bisa dihilirkan. Oke. Yang bisa dihilirkan oleh koperasi, oleh apa gitu. Cuman sampai dengan hari ini dunia industri kelihatannya yang di Cilegon itu kurang begitu. Bukan tidak ya, kurang begitu respon terhadap itu. Nah, saya berangkat dari situ, maka Komisi 2, artinya gini, tenaga kerjanya begitu dunia industri masuk ke Cilegon itu, tenaga kerja Cilegon lokal itu hampir-hampir ditinggalkan gitu loh. Hampir-hampir ditinggalkan. Nah, maka dari itu alasan mereka dunia industri kenapa masyarakat Cilegon itu sulit untuk bisa diterima di dunia industri itu ya karena secara SDM kurang lah gitu. Itu yang mendasari saya gitu, yang mendasari saya. Tapi kan di dunia industri itu tidak melulu kalau pekerja itu pekerja pada posisi core business kan. Oke. Ada juga yang pekerjaan bisa di outsourcing kan gitu. Nah, ya kami sih bukan untuk itu, tapi kalau memang itu menjadi sebuah kebijakan perusahaan ya nggak apa-apa gitu. Ya, makanya ada security, ada driver gitu, ada kantin. Ya udahlah itu dilakukanlah oleh kita. Cuman saya ingin ada penempatan undang-undang ketenaga kerjaan terhadap tenaga outsourcing seperti yang diamanahkan gitu. Nah, makanya saya pernah berinisiatif di Komisi 2 dengan Pak Ketua waktu itu terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal gitu. Maksudnya kesempatannya juga diberikan gitu. Perda itu kalau nggak salah itu sempat udah sampai di Kemendagri, cuman sampai dengan hari ini itu belum keluar gitu penomorannya. Ya kami mengadvokasi di situ, mengadvokasi tenaga kerja outsourcing yang notabene orang lokal sehingga saya berharap perlakuannya sama gitu antara karyawan tetap dengan karyawan outsourcing. Nah, saya berharapnya sih sampai ke sana. Cuman sampai dengan hari ini itu belum menjadi sebuah keputusan karena kita nunggu dari Kemendagri untuk penomoran. Tapi usaha itu udah kami lakukan. Itu aja sementara untuk yang fundamennya dulu ya. Karena gimana juga kan saya khawatir juga sih Kang, khawatirnya begini, bahwa tenaga kerja lokal itu tidak mampu gitu. Sebenarnya bukan tidak mampu karena tidak dikasih kesempatan gitu. Saya juga jadi agak takutnya di posisi itu. Maksudnya takut juga di posisi itu gimana? Takutnya itu hanya kita itu hanya kalah politis itu aja yang saya ingin kenyatakan. Saya hanya ingin kalah. Maka saya bikin karena saya di lembaga politik makanya saya bikin perda gitu. Itu aja yang saya ingin. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sanudin tadi ya tentang advokasi yang sedang dilakukan. Nah, sebelum menjalani advokasi ya mendengar aspirasi dari masyarakat Kota Cilegon ini, tentunya ada OPD-OPD terkait sebagai mitra kerjanya di Komisi 2. Kalau tadi bicara tentang pekerjaan outsourcing sebenarnya ada Disnaker. Nah, sejauh mana Pak hubungan komunikasi pada saat program-program yang dijalani? Iya menarik nih pertanyaan. Jadi gini, lagi-lagi ya, tentang undang-undang ketenaga kerjaan aja. Kan pelaksana undang-undangnya Disnaker gitu ya. Pelaksana undang-undangnya Disnaker. Ternyata setelah kami jalani sekarang ini ada kesulitan bahkan terkesan mandek kalau manakala ada persoalan-persoalan ketenaga kerjaan. Karena begini,
tahapannya menjadi panjang dan ribet gitu. Manakala ada kasus gitu, kasus tentang normatif saja dulu yang menjadi sebuah keharusan. Kami selesaikan secara bipartit nggak bisa, kan harus naik ke tripartit. Oke. Saya naikkan ke tripartit gitu. Ternyata tripartit juga memang nggak bisa, harus ada tindakan hukum. Berarti adanya di pengawasan. Nah, begitu adanya di pengawasan, wilayah kerjanya ada di provinsi, bukan di sini. Jadi pengawasan itu ada di Disnaker provinsi. Ini yang agak jadi panjang gitu. Jadi kita untuk mengadvokasi satu masalah saja, kita mediasi harus 3 kali tahap. 3 kali tahap. Kalaupun per tahapan itu kita kasih 1 minggu saja, dipercepat gitu, 3 minggu gitu, baru ketemu. Belum lagi naik setelah kita dapat anjuran gitu dari Disnaker, lalu tidak bisa dilaksanakan, kan dinaikkan ke provinsi. Kesempatannya pada saat anjuran itu datang kan 10 hari, kita pengusaha itu silahkan masih ada kesempatan untuk menyesuaikan sebagaimana anjuran Disnaker. Tapi kalau nggak bisa kan nunggu 10 hari baru dinaikkan ke provinsi. Jadi 3, 10 jadi 1 bulan untuk menangani masalah kasus-kasus yang normatif saja itu seperti itu. Nah, belum lagi yang PHK sepihak, karena tenaga kerja outsourcing itu sekarang lagi undang-undang juga memang kurang begitu. Cuman yang saya ingin katakan tentang tupoksi tadi, Disnaker. Di Cilegon itu posisinya tertinggi untuk menangani masalah buruh itu, masalahnya ada di Hubin, hanya ada di hubungan industrial gitu. Ya, benar. Nah, hubungan industrial itu pasal diceritakan gitu, tapi tidak bisa dipaksakan gitu loh. Oh. Nah ini yang menjadi, maka sebenarnya berangkatnya tripartit Hubin hubungan industrial itu kan dari bipartit, baru ke tripartit gitu. Jadi harusnya memang ada penghargaan perusahaan terhadap serikat buruh yang mengadvokasi atau memperjuangkan normatif. Itu sebelum masuk ke Hubin itu paling tidak udah ada kisi-kisi untuk bisa diselesaikan seperti apa. Ini kadang-kadang udah agak repot sih, karena posisinya kalau tenaga kerja outsourcing yang tadi saya ceritakan, orang sini tuh kebanyakan bekerjanya di posisi outsourcing. Bicara dengan vendor itu, kan vendor ya, pengelolanya. Lah, PJC singkatannya semunu, kan gitu kan, repot kalau udah gitu posisinya. Ya kalau udah posisinya kayak gitu ya memang, karena memang posisi kontraknya back to back. Oke. Jadi yang diberikan ke karyawan itu sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka kalau ada tuntutan yang di luar perjanjian, kan berarti harus ada amandemen terhadap posisi kontrak. Itu yang agak sulit memang. Karena memang kesemuanya juga teman-teman itu posisi bipartit itu sebenarnya seluruh persoalan itu bisa diselesaikan. Itu yang buruhnya. Oke. Gitu. Nah, baik. Nah, sahabat BCO, tadi juga Pak Sanudin sudah menyampaikan ya tentang kita berada di kota yang terkenal dengan kota industri, Pak Sanudin ya. Nah, ini kita ingin tahu seberapa besar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari DPRD Kota Cilegon, tentunya bekerjasama dengan OPD terkait sebagai mitranya, keterpihakannya sejauh mana, Pak? Jadi maksudnya, apakah memang di dunia industri ini sebagai oke, saya harus menjadi karyawan, atau memang ada opportunity seperti itu? Ya, tadi saya bilang kan gini, setelah menjadi karyawan, seumpama gitu, saya tidak bisa diterima di perusahaan ini. Tapi ada lahan-lahan, ada sarana-sarana dari perusahaan itu dalam bentuk CSR atau dalam bentuk pengelolaan limbah yang bisa dikelola oleh masyarakat Cilegon. Saya sih inginnya dioptimalisasi sampai ke sana gitu. Jadi semua lini itu bukan harus dirakusi dimiliki semua gitu. Bisa dinikmati gitu oleh masyarakat Cilegon. Karena begini, punten nih Kang, punten nih. Agak sedikit promedialisme saya ngomong punten. Setingkat sarung tangan saja, sarung tangan pabrik, kita tuh sampai dengan hari ini
itu belum bisa gitu. Belum bisa, ya kita hanya sebagai supplier gitu posisinya tuh. Padahal kalau dia gini, seumpama gini, ini sampel aja dulu. Sarung tangan gitu. Daripada beli dari Bogor, beli dari Bandung, coba dong bikin koperasi bentuk, nih saya siapkan mesinnya, nih silakan Bapak cari kulitnya ke Bogor, cari kulitnya ke Bandung, cari kulitnya ke Garut. Tapi Bapak usahakan di sini produknya gitu, mesinnya disiapkan, lalu dinas koperasinya menyiapkan bahan-bahan bakunya. Saya sih harapan sampai ke sana. Jadi semua bagian-bagian lini-lini consumable perusahaan itu bisa disuplai oleh masyarakat sini melalui UMKM. Harapan saya sampai ke sana. Cuman sampai dengan hari ini jangan itu. Kemarin saya pernah memasukkan ke teman-teman gini. Majun, tahu nggak Majun? Ya, kain Majun. Kain Majun yang buat lap itu. Ya. Coba sih sebelang, tapi ini perorangan, bukan koperasi. Karena memang agak yang seling komunikasi. Coba sih gini sebelang. Kan ada satu keluarga itu yang biasa buang baju-baju bekas. Oh ya. Ya, ada yang biasa buang baju bekas. Coba yang baju bekas yang dibuang-buang oleh dari pihak keluarga-keluarga itu diguntingin lalu dijadikan Majun. Dan itu inisiatifnya sudah berjalan gitu, dilakukan. Cuman sampai dengan hari ini untuk menjadi ya komersil lah gitu. Komersil memang agak sulit karena ternyata mereka juga ada di kendala itu di operasional. Di operasionalnya, terus ada kendala di mesinnya. Tapi itu sudah dijalankan. Dia dari keluarga ke keluarga, sih baju yang nggak dipakai-pakai daripada dibuang dan dibakar, kumpulin aja di kami, lalu kami diguntingin, lalu jadi Majun gitu. Ada itu, dan itu sudah berjalan Pak ya? Ada yang itu yang sudah menjalankan itu, ada di Dringos itu, dan itu, tapi itu bukan binaan gitu, hanya masukan-masukan, dan itu dijalankan ternyata sedikit meningkat gitu perekonomiannya. Artinya gini, kalau itu ditingkatkan gitu, fasilitasnya mungkin bisa jadi lebih meningkat gitu. Iya. Nah, itu tadi Pak ya. Tadi kan disampaikan bahwa tugas dari DPRD Kota Cilegon ya membawa aspirasi masyarakat Kota Cilegon ya. Dan pergerakannya tentu tugas yang melekat adalah di pengawasan dan controlling. Iya. Nah, dalam tugas pengawasan dan controlling ini tadi Bapak tadi sudah menyebutkan tentang contoh ya UMKM ya, yang menghasilkan kain Majun begitu. Dan sejauh mana ketika melihat peluang seperti ini menyampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon gitu terkait dengan OPD tadi. Oh, coba ini ada ini yang sampai seperti apa Pak? Mungkin. Ya, ini karena saya juga masih di sampling nih. Masih di sampling di posisi ini. Ini belum lama sih, baru ada mungkin 6 bulan atau 7 bulan ke sini. Saya belum bisa mempresentasikan tentang keberhasilannya. Cuman ada kendalanya itu, mereka itu di pemasaran memang. Nah, makanya saya berharap kalau dia masuk menjadi anggota koperasi gitu, di koperasi lah yang harusnya, karena rata-rata semua itu koperasi itu, termasuk yang bikin kue, gipang segala macam itu, ternyata persoalannya tuh di pemasaran. Makanya pemerintah daerah harus bikin semacam badan usaha untuk mempromosikan dalam bentuk usaha gitu, mempromosikan produk-produk lokalnya. Dan saya berharap itu pun salah satunya gitu. Cuman itu mah kan lebih gampang karena maksudnya ke dunia industri. Kalau kayak makanan-makanan itu kan agak sulit. Seperti saya sering kunjungan ke daerah luar itu, ternyata ada semacam bener kalau disebut merek adalah gitu. Ada penjual produk hasil daerah kesenian produk masyarakat yang dijual oleh korporat gitu ya. Tapi kan tidak lepas itu sebenarnya, tidak lepas dari komunikasi antara korporat itu sendiri dengan pemerintah daerah dan koperasi. Dan itu memang
berhasil bagus. Yuk silakan aja datang ke Bandung, ada tempat untuk pusat oleh-oleh. Kita coba yang di Lingkar juga kita coba buka, tapi kan lebih banyak dipromosikan produk-produk luar juga di kita, yang lokal tidak. Karena kita belum punya untuk mempromosikan yang menjadi brandnya masyarakat Cilegon itu sebenarnya bisa dipromosikan lebih bagus. Ternyata sampai dengan hari ini belum bisa terkenal kayak Gipang itu. Saya tuh kalau datang ke Bandung gitu, ya ditanya itu mana Gipangnya gitu. Karena ternyata di Bandung sulit. Coba kalau gini, kita pulang dari Jawa atau dari Bandung, mana peyem Bandungnya gitu. Padahal peyem kan, kita juga bisa gitu bikin itu. Mana dodolnya gitu, gitulah. Nah makanya saya ingin membumingkan produk kita itu kayak apa gitu. Sampai dengan hari ini saya berharap pemerintah itu melalui badan, ya terutama di koperasi terutama, harus punya badan usaha yang memang untuk mempromosikan, bahkan sekaligus untuk menjual, untuk menampung produk dan untuk menjual. Biar mereka itu semangatnya tidak semangat membikin gitu, cuman begitu jual kebingungan gitu. Itu yang jadi sekarang. Kan semangat kita itu sekarang itu Cilegon itu pelayanan ya. Ya, saya berharap ya untuk meningkatkan tentang skillnya, terutama di teman-teman yang ada di koperasi untuk meningkatkan itu. Ya, baik. Ya, sahabat BCO, tadi kita juga sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Sanudin tentang kegiatan-kegiatan UMKM yang sudah dilaksanakan di masyarakat Kota Cilegon. Dan tadi menyampaikan bahwa masih kebingungan tentang bagaimana memasarkannya, mempromosikannya, seperti itu ya pesannya. Nah ini sejauh mana melalui Komisi 2 DPRD Kota Cilegon bekerja sama dengan OPD terkait yang khususnya dalam Disperindak memberikan masukan, memberikan program, ada nggak pelatihan-pelatihan yang khusus diberikan kepada UMKM di masyarakat Kota Cilegon? Ya, kita sudah mencoba sih, sudah komunikasi dengan kayak Perindak itu untuk coba dilakukan semacam, ya kalau pemerintah kan menyiapkannya hanya bagian infrastruktur kebijakannya kan ada di Perindak itu. Saya berharap juga sih waktu itu juga ngusulin untuk dibikin semacam kepastian mereka jual itu bagaimana caranya gitu. Kepastian mereka itu, produk mereka itu bisa dijual itu ya saya serahkan ke Perindak. Nah, lalu mereka memfasilitasi ya itu tadi yang kayak ada di Lingkar gitu. Itu salah satunya dicoba. Cuman ya itu yang menjadi persoalan, belum membooming seperti produk-produk dari daerah luar gitu. Itu aja yang menjadi yang ikonik begitu ya. Yang ikoniknya itunya belum ini. Kan kayak kita punya Bandeng, sate Bandeng gitu. Kalau di sini ada Getas, ada Gipang. Ya saya berharap itu tuh ada promo yang semacam ya dipromosikannya itu kayak expo gitu loh. Nah, saya berharap event begitu ya, saya berharapnya sampai gitu. Jadi semua mah gini, enak ngopi bersama, Getas enaknya dipangan sembari ngopi gitulah, ada itu ya. Nah, yang gitu-gitu. Atau ya gimana lah, pokoknya yang paling pasti saya punya tujuannya tuh gini. Yang memproduksi itu menjadi semangat karena produknya pasti dibeli, itu aja. Nah, saya ingin pemerintah yang menjadi pembelinya gitu, melalui badan usahanya, ya melalui koperasi lah. Itu harapan saya sih. Cuman sampai dengan hari ini usaha itu ya karena kalau untuk bisa ya mereka juga terkendala di posisi Pak infrastrukturnya untuk kalau event mah mereka adakan mungkin bisa lah. Kayak gini, di Cilegon itu kan ada Golok Day ya. Oh ya. Nah coba
itu dipromosikan sampai seperti itu gitu. Saya berharapnya sampai ke sana gitu. Nah, yang begitu-begitu yang saya ingin mencoba gitu. Ya, nah. Dan itu usulan-usulan itu buat mereka sih menarik gitu. Cuman untuk pelaksanaan lagi-lagi. Ya. Untuk pelaksanaan kan harus ngegandeng dunia industri sebagai para stakeholder juga, dunia industri juga harus ikut terlibat di posisi itu. Kenapa dunia industri harus terlibat? Punten. Karena bagaimana juga punten nih, harus ngomong saya jujur. Dunia industri itu begini. Kenapa harus melibatkan dunia industri? Para pekerja yang ada, pekerja tetap di Cilegon itu rata-rata memang orang jauh gitu loh. Pendatang. Nah, saya berharap kalau mereka yang ikut bersama-sama mempromosikan itu, nah barang ini akan nyampe di Bandung, akan nyampe di Jawa, nah saya harus sampai ke sana. Saya pengennya gitu. Jadi promosinya sampai ke sana. Bila perlu door to door sampai ke perusahaan itu untuk menyampaikan ini. Saya sampai ke sana, pengennya saya. Nah, event itu yang harus dibikin kira-kira. Nah, Sobat BCO, tadi menarik ya. Jadi Pak Sodini sampai memikirkan ya untuk tentang hal-hal yang kecil juga daripada mempromosikan seperti apa, ya kan, sehingga pemasarannya menggandeng ya industri terkait. Ya, jadi tidak beli kemana-mana, beli produk internal kita sendiri begitu ya. Nah, tadi juga kita bicara tentang industri-industri yang ada. Kita mengetahui bahwa kota Cilegon terkenal dengan kota industri. Sejauh mana ini Pak Sanudin ya? Semenjak Pak Nurdin duduk di anggota Dewan DPRD Kota Cilegon ini di Komisi 2 khususnya, kontribusi dari industri-industri yang ada terhadap Kota Cilegon. Nah, ini Kang, jadi saya itu alhamdulillah sih ada yang sekarang sudah hampir bisa sedikit agak profesional gitu, dari usaha pemerintah itu di Cilegon itu tentang recopering. Pemanfaatan sampah untuk menjadi bahan baku. Ada kepastian yang membeli, yaitu PLTU. Kan gitu kan? Yang di Bagendung ya? Yang di Bagendung di produk, dibeli oleh, kan semangat nih. Kita bikinnya juga semangat, pasti ada yang beli gitu. Nah, saya pengennya seperti itu. Itu salah satunya sudah ada. Nah, saya pengen juga ada di lini-lini lain. Nah, kita kan suplai itu. Terus dari mereka juga ada yang balik macamnya gini. Ada limbah. Nih saya pernah kunjungan ke yang disebut Jepang Indonesia itu apa tuh? Yang di Jawa Tengah itu? Banyumas. Bukan. Yang suka produk-produk rumahan itu kayak pelek mobil segala macam. Oh iya, Purbalingga. Ini apa sih? Duh, lupa saya. Yang Tegal yang ininya, yang sering terkenalnya Tegal gitu. Saya pernah ke sana. Jadi ternyata bikin pelek itu di rumah ternyata. Pelek mobil itu. Jadi bukan di pabrik gitu ya. Wih, saya bilang sudah home industry ya? Udah home industry. Nah, dia ngomong, Kang, ini sebenarnya bahan-bahannya dari Cilegon misalnya. Lah kalau saya bilang kan ini, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat sesederhana itu gitu ternyata. Hanya batu bara, hanya bahan gitu. Nah, ininya tuh bahannya itu, yang saya lihat gitu, yang saya lihat di ini, batu bara di Cilegon banyak banget di sini penampungan batu bara. Terus bahan baku ini hanya limbah. Gitu. Kalau hanya limbah di Cilegon kan juga banyak juga limbah-limbah baja. Itu yang pertama. Terus ini juga ada limbah-limbah plastik yang bisa kita olah untuk menjadi, ya sebenarnya masih banyak dan saya keinginan itu sampai ke sana. Nah, yang real sekarang sudah bisa dirasakan oleh dunia industri itu, oleh kita itu dari keterlibatan dunia industri terhadap perekonomian masyarakat itu recovering itu mungkin. Jadi itu udah hampir fix itu mah menjadi ikon gitu cara pemerintah Cilegon mengelola sampah dan kebetulan menjadi ada nilai ekonomis yang bisa didapat. Itu yang itu udah oke. Udah berjalan Pak ya? Udah berjalan. Oke, baik. Selain tadi recovering ya, tentunya masih banyak. Masih banyak ya? Ya, maksudnya ada ceruk-ceruk lain juga. Dari tadi Pak Sanudin juga udah menyampaikan tentang limbah plastik segala macam. Nah, ini tentunya ada keterlibatan komunitas-komunitas luar nih yang berkontribusi juga, ya kan? Sejauh mana peraturan-peraturan yang atau kebijakan-kebijakan yang dibuat ketika ada mungkin perusahaan-perusahaan baru atau vendor-vendor yang lain masuk,
ini loh ada peraturan yang ada kebijakan yang harus ditaati. Nah, penyampaian kesepakatan apa yang diberikan dari DPRD bersama OPD untuk edukasi kepada orang-orang yang ingin invest di Kota Cilegon. Ya, untuk invest yang bersifatnya skala kecil aja dulu ya, karena pengelolaan limbah aja. Kita memang ada undang-undang di atasnya tentang pengelolaan limbah itu memang juga agak ketat juga di posisinya. Cuman saya kira kalau itu ya sampai dengan hari ini saya berharap juga pemerintah itu dan kita juga coba mengusulkan terkait Neng, kamu punya usaha di sini manfaat buat masyarakat Cilegon tuh apa gitu kan, itu yang harus dipertanyakan. Maka saya berharap ini kalau bahasa industrinya mah AMDAL lah gitu. Ya, AMDAL. Saya berharap itu tuh difikan dulu gitu sampai kita punya pegangan kuat dan pasti bahwa kalau ini operasi itu ada multiplier effect yang bisa dirasakan oleh masyarakat Cilegon. Saya berharap saya sampai ke sana. Dan itu sampai puasnya tuntutan kami sampai dengan hari ini belum bisa terlaksana, tapi mudah-mudahan ada usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Cilegon menjadi secara ekonomi menjadi lebih baik lah gitu. Karena dunia industri di Cilegon itu jangan sampai hanya sebagai gula aja gitu, gula jadi yang semut mah pada datang gitu, sementara masyarakat Cilegon ada di dalam ketiban gitu. Nah itu aja mungkin. Ya baik. Nah tadi juga di awal juga Pak Sandro juga menyampaikan bahwa menceritakan tentang pendampingan tentang keburuhan ya. Nah kita tahu bahwa di Cilegon juga masyarakat heterogen Pak ya. Pendatang semua banyak sekali. Nah ini ada orang-orang yang mungkin ketika sudah bekerja gitu kan, terus terhambat dengan persyaratan ya, terus atau mungkin ada nggak kebijakan-kebijakan dari DPRD juga khususnya di Komisi 2 ini untuk persentase nih untuk masyarakat Kota Cilegon dengan pendatang ini seperti apa nih? Harus diutamakan bagaimana? Itu menarik itu pertanyaan itu. Makanya ini menjadi bahasan sih sebenarnya, jadi bahasan jadi gini. Kalau kita itu tidak akan pernah mempermasalahkan tentang siapa kamu yang datang ke sini gitu. Nggak, kita bukan di situ persoalannya. Tentang heterogen buat kita udah selesai lah gitu. Nggak ada di Cilegon itu, jangankan itu Kang, punten aja. Saya sedikit agak cerita ke dalam gitu. Tentang keyakinan saja. Masyarakat Cilegon itu punten, nggak open gitu. Kalau ada orang menjalankan ibadah dengan cara agamanya mereka, orang Cilegon nggak ribut gitu kayak di daerah lain, enggak. Cuman kalau ribut kayak kemarin tidak boleh berdiri gereja, bukan karena itu, karena memang aturannya nggak boleh. Kalau yang itu kalau yang itu enggak. Kalau masyarakat Cilegon yang heterogen gitu udah bisa selesai. Maksud saya begini, agak sensitif kalau ngomong tentang ini. Dunia industrinya sendiri kecil memberikan peluang-peluang, kecil memberikan lahan-lahan kepada masyarakat Cilegon itu menjadi karyawan di Cilegonnya itu kecil banget gitu. Bahkan syaratnya terkesan tadi saya bilang kita itu jangan-jangan kalah politis gitu, bukan kalah bersaing secara intelektual ataupun kemampuan, kita itu hanya kalah politis saja gitu. Karena begini, jujur saja, ya kalau mau jadi karyawan di suatu perusahaan siapa di dalamnya gitu. Akhirnya kan ordal yang dipakai kan, makanya saya ingin ngomong tante, jadi masyarakat Cilegon, makanya dengan program pemerintah yang sekarang Pulsar Jana dibantu oleh pemerintah saya kira itu bagian dari untuk menjawab tantangan ini gitu. Kalau memang kamu butuhnya S1 gitu. Kalau butuhnya S1 lalu bisa bekerja, lalu bisa mendapatkan reward yang baik dan bisa memberikan tadi yang saya bilang kalah politis itu tadi. Kalau
ning manajer wong Cilegon kononku sing tese wong Cilegon masih iya kono bisu kononku padahal persaingan mah benar gitu. Nah, saya inginnya gitu. Karena di bagian dari itu dinamika sih sebenarnya ini, tapi menjadi fatal akibatnya. Dinamika sih sebenarnya mah. Cuman jadi fatal. Maksudnya fatalnya gini. Pengangguran di kitanya lebih banyak gitu ketimbang ketimbang kesempatan yang diberikan oleh dunia industri terhadap kita. Tidak berbanding lurus gitu aja. Itu aja sih sebenarnya harus agak sedikit ini sih kalau ngomong ini. Tapi yang paling pasti tadi saya bilang saya bukan meyakini tapi ini kayaknya kita itu di Cilegon itu untuk masuk ke dunia industri itu hanya kalah politis. Kalau politis diantaranya di apa ordalnya itu yang mungkin yang menjadi persoalan. Itu aja. Ya baik, sahabat BCO. Jadi Pak Sarno juga sudah bercerita panjang lebar ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kulik di sini ya. Nah ini tentang kegiatan yang di masyarakatnya nih Pak Sarno, sejauh mana sebagai anggota Dewan, jadi khususnya di Komisi 2, turun ke masyarakat, melihat reses atau masukan masyarakat terkait kesejahteraan. Kalau itu kan kerja dasar ya. Kerja dasar itu mah ya kayak kita begitu reses langsung kita ajukan ada perbaikan-perbaikan di lingkungan itu biasa itu mah sudah berjalan dan alhamdulillah itu bisa dinikmati lah oleh masyarakat dan saya juga kalau yang punten kalau posisi itu mah normatif gitu loh. Ya normatif kan normatif, tidak harus dibikin kebijakan baru gitu loh. Coba gini. Saya reses, tolong Pak, ini got jebol, ini itu normatif ya karena memang itu ya. Cuman itu mah udah selesai. Cuman yang ingin saya tegaskan itu gini. Ada pertanyaan sih, kenapa industrinya banyak tapi penganggurannya banyak gitu ya. Terus tingkat perekonomian masyarakat Cilegon itu sampai dengan posisinya itu belum bisa menikmati adanya dunia industri itu secara perekonomian multiplier efek itu tidak bisa dirasakan, bukan tidak cuma di dunia industrinya tapi multiplier efeknya juga belum bisa dirasakan optimal gitu. Kalau full sih nggak bisa tapi optimal belum bisa sampai dengan hari ini belum bisa karena di situ yang diperlukan sentuhan-sentuhannya. Di situ yang diperlukan kebijakan-kebijakan. Saya kira jelinya pemerintah itu harus bisa melakukan itu dan saya coba sering gitu, saya rada cerewet kalau ke dunia industri. Coba sih sebenarnya kamu bisa bikin, cuman hobinya tuh yang cepat gitu. Ajukan proposal kamu kalau lagi bikin musola, ajukan proposal kamu kalau bikin itu. Yang gitu-gitu memang sudah berjalan gitu. Dan jawaban sebagai kota santri udah selesai sih buat mereka untuk memberikan itu. Kalau kelihatannya selesai sih belum, cuman ada care-nya gitu. Karena kalau kita proposal pembangunan mah cepet gitu. Cuman kalau untuk membuat kebijakan masyarakat Cilegon itu seperti apa, lalu masyarakat meningkat gitu menjadi masyarakat yang mandiri itu belum bisa. Nah, tinggal ngombenkan aja gitu. Harapan saya itu dunia industri dengan pemerintah bisa nggak gitu mengkombenkan itu. Nah. Terkait dengan pelayanan dasar Pak ya, pelayanan dasar dari DPRD Kota Cilegon dalam hal ini menyuarakan, mengaspirasikan aspirasi masyarakat Kota Cilegon dan sejauh mana ketika laporan dari masyarakat tentunya melalui reses tadi masuk melalui Dewan kemudian melihat bahwa ini ada di bidang ini, di dinas ini. Nah ini ada nggak Pak pada saat misalnya ada program yang berjalan kurang baik, kemudian kita ada audiensi atau mekanisme seperti apa? Kalau yang gitu lebih banyaknya justru yang dipertanyakan masyarakat itu tentang policy yang ini kan karena gini, yang seumpama gini, ada keterlambatan pembangunan gitu, yang gitu-gitu mak. Ya memang masyarakat mempertanyakan, cuman kan dengan segala kendala pemerintah daerah di posisi sekarang itu memang karena nggak bisa juga nih biar agak berimbang. Pak Heldi pun juga seumpama dituntut untuk bisa full
seperti apa yang diharapkan atau sebagaimana yang dijanjikan oleh beliau, itu juga kayaknya kurang fair karena beliau itu bekerja hanya cuma 3 tahun setengah. Terus ada COVID juga kemarin itu ya, jadi memang menjadi stagnan gitu kelihatannya. Lalu muncul, itu mah tendensius ya. Kalau saya bilang tendensius juga memang hasilnya juga seperti ini, tapi karena memang keterbatasan itu. Tapi ada yang mendasar sih, dengan pool sarjana yang dibantu oleh pemerintah daerah itu, ya mudah-mudahan ini adalah salah satu jawaban tentang tantangan dunia industri dan berkembangnya Cilegon menjadi kota yang berkembang dan mandiri. Itu saya berharap seperti itu. Walaupun memang kita kota jasa gitu ya, walaupun di posisinya kita kota jasa, ya kota jasa sekalipun kalau kayak Singapura kan tetap sugih kan. Artinya kredibilitas jasa itu ternyata bisa ini kan. Oke. Ya. Nah, baik sahabat BCO, kita menyadari bahwa tahu informasi tentang tadi yang disampaikan full sarjana tadi gitu ya. Terus ada lagi UHC ya kan, kesehatan ya kan. Nah, ini bagaimana Pak sebagai anggota dewan ya menyampaikan edukasi informasi ini ya, tidak ya, kita tahu bahwa ada OPD terkait yang sebagai mitra itu terkait Oke. Kalau masalah kayak UHC ya, kan tidak semua orang tahu gitu ya tentang sosialisasi terutama. Kan kita itu ada kemudahan-kemudahan tentang UHC yang sekarang bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Berobat pakai KTP aja selesai gitu. Lalu ada kendala-kendala itu ya sebenarnya kalau melapor kalau ke kita ngomong sih hari itu juga selesai gitu. Hari itu juga selesai. Kita bisa luruskan gitu persoalannya. Itu masalahnya hanya di komunikasi saja, saya kira di sosialisasi aja. Hanya tinggal gimana cara ngomong ke masyarakat itu bahwa ning kamu lare endas wes ning rumah sakit baik ono aja tuku bodrek itu gimana caranya gitu, cara sosialisasi seperti itu memang. Tapi yang jelas UHC kita udah oke gitu dan bisa dirasakan lah saya kira oleh masyarakat. Cuman yang bisa merasakan itu yang tahu gitu, yang nggak tahu mah tetap aja gitu, agak kelimpungan juga. Tapi alhamdulillah semenjak itu yang saya rasakan gitu, saya yang biasa jadi keluhan gitu agak berkurang sih sekarang itu. Jadi keluhan yang langsung secara pribadi gitu nelpon, "Preman, di UGD saya udah diterima dulu mah sering gitu." Oke diterima. Kalau sekarang enggak tuh. Udah. Sekarang udah mulai berkurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Saya kira karena ini memang manakala UHC itu tercapai kan berarti biaya juga meningkat ya. Saya berharap pemerintah untuk bisa menjaga biaya itu dan kita akan lakukan kontrol lah, minta ke teman-teman Banggar untuk bisa mengontrol biaya-biaya itu. Baik. Karena salah satunya adalah kesehatan dan pendidikan yang kita harapkan. Ya, itu tadi ya. Karena memang kita tahu bahwa dana yang digelontorkan juga tentang kesehatan pendidikan besar. Gitu. Nah ini bagaimana tadi Pak Sarmuji menyebut tentang anggaran tadi ya. Apakah sudah mencakup besar belum nih, tentang pembagian anggaran dari persentase dari kesehatan dan pendidikan ini. Nah, ini kan sebenarnya sudah mau habis masanya nih. Kita juga mengetahui bahwa ada laporan-laporan program-program. Mungkin apa nih yang mungkin dari 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua, pencapaian-pencapaian apa saja yang belum atau sudah, itu terus kemudian ada rencana tindak lanjut seperti apa tuh Pak? Ya, saya berharap gini lah. Ini ngomong tentang politis ya. Iya. Kalau yang sudah baik itu sustainable gitu. Saya berharapnya gitu, bersinambungan terus gitu. Tapi terus perbaikan dilakukan gitu. Tapi yang paling pasti tentang itu tadi yang terkait dengan anggaran. Itu kalau sudah teman-teman di Banggar sudah menjadi, karena itu fundament sekali ya tentang kesehatan dan pendidikan. Jadi mereka itu memang menjalankan. Bahkan tentang pendidikan informal juga sekarang itu pemerintah itu bukan informal ya. Jangan informal ya, bahasanya apalah.
kayak pesantren, guru ngaji gitu. Oke. Keterlibatan pemerintah tuh sudah mulai Ada honorarium ada honornya. Itu maksudnya keterlibatan tuh itunya. Oke. Gitu. Nah, itu kan tetap uang, ada uangnya kan, bukan uang kantong wali kota kan, uang anggaran yang dikitakan. Tapi yang paling pasti itu sudah dilakukan, ini salah satu bentuk untuk menjaga tentang Cilegon kota industri, kota santri itu tadi gitu. Bahkan guru ngaji itu sekarang itu bahkan ada yang dilakukan bantuan-bantuan. Cuman saya ingin titip juga ke pemerintah, bantuan juga jangan parsial gitu. Siapa deket lalu dapat gitu, yang jauh nggak ada. Nah itu yang gitu-gitu lalu rasa adil terpenuhi. Tapi yang paling pasti ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan kelihatannya meningkat di posisi tentang pelayanan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat itu sekarang sudah mulai bisa dirasakan lah. Sebenarnya. Cuman manakala RT dapat gajinya 1 juta gitu. Nah begitu itu datang kan RT lalu mendekat jadi kepentingan politik. Nah itu saya juga berharap itu tidak bisa jangan dilakukan lah, karena walaupun bagaimana masyarakat di Cilegon itu masyarakat kita semua, jadi tanggung jawab kesejahteraan juga tanggung jawab kita bersama. Itu harapan saya sampai ke sana, karena uang juga uang mereka dan kita kembalikan ke mereka melalui pengelolaan aja. Itu aja saya kira. Baik. Nah, sahabat Beco, itu tadi ya kita sudah mendapatkan informasi banyak ya tentang tugas pokok dan fungsi dari DPRD Kota Cilegon, khususnya di Komisi 2 ya, tentang pelayanan dasar, kesejahteraan, pendidikan ya Pak ya. Terus tadi Pak Sanudin juga berbicara banyak tentang kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk masyarakat Kota Cilegon, khususnya di bidang pekerjaan, ya industri dan segala macam. Nah, ini untuk penyampaian yang tepat ya kepada masyarakat, tepat pada sasaran. Saya ingin karena kita dibatasi dengan waktu nih Pak Sanudin. Ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bejo atau masyarakat Kota Cilegon terkait tentang kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon sekarang ini? Ya, saya agak punten kalau ngomong tentang gitu, karena gini, punten tadi saya ngomong agak mendasar sekali bahwa ada yang harus bertanggung jawab secara kultur tadi. Jadi dunia industri lah saya berharap untuk pepatah Padang itu mengatakan gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu loh. Jadi saya berharap dunia industri juga sadari itu gitu. Ada kesempatan, ada pengorbanan masyarakat Cilegon tentang perubahan kultur, menyerahkan lahan sawahnya untuk menjadi dunia industri, untuk menjadi pabrik-pabrik, lalu Cilegon berubah kulturnya dari tani ke industri. Ya, saya berharap berimbang dalam memberlakukan kebijakan tentang kesempatan masyarakat Cilegon untuk bisa bekerja di dunia industri. Itu aja. Yang buat pemerintahnya tentunya ya tuntutan dunia industri adalah profesionalisme. Diusahakan, kita juga sedang berusaha untuk mencapai ke arah sana, dan saya kira kesempatannya caranya memang hanya tinggal duduk bersama aja, karena semua juga sebenarnya sudah diamanahkan di AMDAL, sudah diamanahkan oleh sesepuh Cilegon tentang manfaat dunia industri terhadap masyarakat Cilegon. Saya kira itu aja. Baik. Nah, sahabat Bejo, itu tadi kita sudah bincang bersama Pak Sanudin ya, anggota Dewan DPRD Kota Cilegon di Komisi 2. Ya, terkait tentang kesejahteraan rakyat dan pelayanan dasar di masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih Pak Sanudin. Siap. Dan kita mungkin bisa berbincang-bincang di lain waktu. Siap. Kang. Demikian tadi perbincangan kita di program podcast bersama BCO Media TV. Saya Wawan, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang.